komentar. Sekarang kita pindah ke negara yang nggak main di Piala Dunia. Cita-citanya sih main Piala Dunia 2030. Oh, Malaysia nih pasti nih. Itali. Bukan. Tapi kita ngomongin timnas Indonesia. Oh, iya. Okay. Yang dua pertandingan FIFA Matchday disapu bersih di era John Hartman. Tapi ada pertanyaan kan secara line up di pertandingan Mozambik dan pertandingan Oman nggak jauh berbeda nih. Yeah. Tapi kenapa di pertandingan lawan Mozambik nggak begitu impresif menurut Mas Aldi dulu deh? ya berarti jelas ngincernya kan peringkat FIFA. Ya. Udah dong, berarti target utamanya adalah mengunci kemenangan. Nggak salah. Ya. Bahwa kan pilihannya antara lu mempersiapkan AFF, ya which is gue yakin dia pun menyiapkan untuk AFF, bukan nggak menyiapkan gitu. Cuman target dan juga yang lebih urgent bagi Hartman nampaknya adalah mempersiapkan atau mengejar target kemenangan untuk koefisien di peringkat FIFA. Dan itu dilakukan dengan luar biasa gitu. Gua sih lebih seneng Indonesia saat menghadapi Mozambik dibandingkan Indonesia saat menghadapi Oman. Saat menghadapi Oman ini kayak menghadapi Oman U16 gitu kan, buat gua nggak ada tantangan apapun dari Oman. Tapi kalau saat menghadapi Mozambik, ya bener lah ini friendly kayak begini gitu loh. FIFA Matchday begini, dipaksa Indonesia untuk punya cara lain, plan A, plan B, bahwa lu position based football ada melesetnya, udah lu main direct, dipaksa main direct karena emang half space dari Mozambik banget kebuka gitu, dan itu dimanfaatkan dengan baik oleh terupas dari midfield Indonesia. Jadi buat gua ya gue sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh John Hartman di awal spellnya dia bersama timnas Indonesia, dan yang gue sayangkan adalah ada supporter bego itu. Gue harap sih PSSI bisa memberikan live band ya bagi dia biar dia nggak boleh nonton lagi di stadion apapun di Indonesia. Oke, kalau Mas Chandra lihatnya, ini berarti kan kalau menurut Mas Aldi, Mozambik yang impresif, yang bikin kita kaget, kejutan lah, dan Oman yang dibawa kapasitasnya. Kalau menurut Mas Chandra gimana? Kayaknya yang gue dengar Mozambik yang lawan Oman sama Mozambik yang lawan Indonesia kayak dua tim yang berbeda ya. Yeah. Apa mereka jadi berubah mainnya karena ditonton segitu banyak orang apa gimana? Tapi benar setuju sama Aldi, tim yang kayak gini nih yang harusnya kita lawan, yang buat ngetes seberapa berkembangnya kita ya. Kita lihat tuh penyerang nomor 9-nya dia, buset itu cepet banget itu. Yang langsung disuting dari samping kenceng banget itu. Gila. Sepesawat sama timnas Mozambik. Wih, serius dari London. Dari Doha ke Indo. Gila. Tapi emang kayak gini ya, maksudnya emang secara tim mereka nggak padu ya, tapi secara individu mereka lumayan juga ternyata depannya ya. Dan itu lumayan menguji si Bagot sebenarnya. Bagot berapa kali dilewatin dan sebenarnya untungnya bisa recovery, dan sebenarnya tapi saking bagusnya timnas kita, kok gua agak gimana ya, kok kita agak nggak kangen sama Jay sama Tom Hai nih, jadinya dengan nggak ada ini in a good way gitu. Tapi itu menandakan juga sebenarnya skuad kita cukup dalam ya, dengan ada mereka toh masih bagus mainnya, dan Hartman ini belum dapat kesempatan main sama Tom Hai. Kalau pakai struktur yang kemarin, formasi yang kemarin, gue sebenarnya nggak bisa tahu sih sebenarnya Tom Hai itu cocoknya di mana. Kayaknya nggak cocok kalau pakai struktur yang kemarin tuh. Nggak ada tempat buat Tom Hai. Tapi dengan kayak gitu pun udah bagus, tapi ya gitu nanti Tom Hai itu nggak mungkin nggak masuk. Tapi kita lihat di AFF mungkin sistemnya berubah ya. Ya Mas Firdi, kalau kenapa sih di babak kedua kita ketekan banget sama Mozambik, terutama di babak kedua ya, benar-benar kita banyak diserang dan banyak penyelamatan. Karena pemain Abrote pada keluar. Nah, bisa jadi ya, karena kita lihat pergantian mereka, terutama salah satunya nomor 4 ya, yang kayak Badak juga tuh penampilannya. Tapi ya wajar karena di laga ini kan Coach John udah mengatakan bahwa dia ingin pertama emang targetnya adalah meningkatkan peringkat FIFA, tapi kedua juga dia ingin mencoba pemain-pemain yang lain. Hanya ada 3 pemain yang tampil 90 menit di 2 pertandingan, itu adalah Joey, Elkan, dan Kevin Dix. Kita lihat di pertandingan tersebut emang dinamika pertandingannya berbeda ya, terutama pada 30 menit pertama laga lawan Mozambik itu kita bisa unggul 2-0, mungkin 3-0 juga nggak berlebihan kalau gue bilang, dengan Verdonk yang hampir nyiptain gol, Marcelino yang off the line, Bagot kena tiang, Kevin Dix dengan underlapnya juga nguji kiper. Tapi wajar kalau misalnya dalam game situation berubah di babak kedua, kan ada serangkaian pergantian juga yang kita lakukan. Terus habis itu Mozambik juga melakukan pergantian, dan yang penting kita berusaha menghadapi mereka, tapi mereka memang main fisikal ya, mereka main sangat fisikal. Kita lihat beberapa kali tackle-nya keras, itu mengundang reaksi dari Coach John dan staf kepelatihan di pinggir lapangan, dari penonton juga. Dan kiper mereka sengaja mungkin beberapa kali membuat kita frustrasi dengan mengambil lama-lama goal kick dan lain-lain.
Tapi all in all ini memang penampilan yang gini, karena kita melihat timnas ini kan bukan hanya dalam konteks adalah ini 2 match day, 2 pertandingan, lu harus menang. Enggak, karena kita melihat tim ini dalam konteks membangun menuju 2030 karena end goalnya kan itu lolos ke Piala Dunia 2030, tapi along the way kita ketemu Piala AFF, kita ketemu ASEAN FIFA Cup or Championship whatever, terus ada AFC ya, jadi itu ada stepping stone kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dalam konteks itu apa yang Coach John inginkan, apa yang tim tunjukkan dan bagaimana mereka bermain, itu menurut gue udah sangat inline. Emang bakal ada up and down. Coach John udah bilang dari konferensi pers pertamanya, perjalanan nggak akan mulus kok. Akan ada naik, akan ada turun, tapi itu wajar karena dalam perjalanan ini nggak akan mudah. Jadi kemarin udah dilihat banyak sisi positif, aspek positif dari timnas, tapi ada juga karena kita harus kritikal terhadap timnas, benar kita nggak bisa terlalu memberikan pujian berlebihan. Ada fase-fase pertandingan yang perlu dibenahi juga dari para pemain kita. Kritiknya apa nih buat timnas nih supaya timnas lebih bagus lah? Kalau Oman gue midfield sering banget hilang bola. Gue backline-nya suka recover suka telat, jadi Bagot suka banyak wide gitu, karena dia kan nggak cepet ya maksudnya, jadi harusnya dia di tengah. Dia terlalu banyak ngelebar sih, itu bahaya juga sebenarnya kalau gue. Karena itu adalah akses dari kenapa Coach John kan bilang kita mungkin nggak punya striker number 9. Tapi kita bisa push orang-orang ke kotak penalti untuk menciptakan chances, karena sepak bola itu creating chances. Makanya kita lihat Rizky Ridho underlapnya naik sampai ke dalam kotak penalti. Dia yang bikin umpan silang pertama yang Nathan Cho sesundul lawan Oman terus dihalau. Kevin underlapnya juga kalau dia main center back di sisi kiri. Bahkan Kevin Dix ya, Coach John bilang dia adalah pemain dengan metrik menyerang salah satu yang tertinggi di tim ini, walaupun dia sepanjang musim di Gladbach dia adalah seorang back tengah. Jadi dia punya salah satu attacking output yang terbanyak. Tapi ya itu dia. Jadi benar ketika tim ini push naik dalam beberapa kesempatan, Elkan kalau emang berhadapan one on one, mungkin dia bukan kekuatan dia lah, let's say. Itu bukan kekuatan dia berhadapan one on one sama lawan, apalagi lawan yang punya kecepatan tinggi. Kalau dia adu sundulan, he can win it all day. Dia bisa menangin sundulan 200 berapa? Dia 198 ya. Dia bisa menangin sundulan. Tapi kalau emang dalam situation one on one dan kita concede penalti kan juga mirip ya. Bagaimana kita concede penalti lawan Bulgaria, Kevin Dix waktu itu sliding challenge di sisi kanan. Yang lawan Oman si Justin sliding tackle di sisi kiri. Nah itu mungkin sisi yang harus dibenahi itu. Pain area. Gue melihat timnas sekarang mainnya beda banget ya. Gue beneran lost track orang tuh sebenarnya posisinya di mana loh. Berubah terus ya cairnya. Gue kayaknya susah, nggak pernah ngelihat timnas main secair ini gitu. Dimana Ridho bisa masuk ke depan, Joey bisa ke belakang, tiba-tiba si Ole juga roaming gitu. Ini beneran kita nggak ngelihat satu pemain tuh beneran di satu posisi sama kecuali kiper. Itu beneran hal yang butuh intelijensia tinggi ya sebenarnya ya. Tapi gue mau tanya Mas Firzi, Mas, ini kan katanya tim yang dipersiapkan untuk AFF Juli nanti ya. Tapi kan dari skema dan formasi yang diturunin, gak banyak main Super League yang main di sini ya. Menurut lo kenapa Mas masih belum dicoba juga di era John Hartman? Enggak juga sih, karena kalau kita lihat menit bermainnya kan tadi disebut ya 3 pemain yang punya menit bermain terbanyak. Terus kemudian ada 2 pencetak gol kita oleh Mas Ole dan si Ragnar. Terus di bawah itu 3 pemain Super League, Ivar, si Rizky Ridho sama Doni apa satu pemain lagi apa Doni ya mungkin Doni satu pemain lagi, pokoknya ada 3 pemain Super League yang punya waktu bermain juga lumayan banyak. Doni luar biasa mainan gila banget, ujian tertinggi gue keren banget bener. Ivar juga mengendalikan permainan sangat bagus di lini tengah. Marcel ketika dia masuk sentuhan pertamanya di bola itu dengan bola langsung GBK menyambut dengan tepuk tangan dan apresiasi. Cukup lama ya Marcelo ngamen ya? Pertama kalinya dia jadi starter sejak laga melawan Bahrain pada Maret 2025. Jadi udah setahun lebih timnas ingin melihat seorang Marcelino Ferdinand. Dan to be fair emang walaupun dia udah absen lama sebagai starter, cuman touch-touchnya juga bagus loh. Lumayan dan tapi belum peaknya ya karena belum peak. Wajar karena dia pun dalam TC ini kan dia sempat cedera hamstring yang membuat dia out dari laga lawan
Oman gitu. Jadi emang udah terlihat dan Coach John juga tahu kok dia mau mainin siapa di mana dan terlihat karena dia itu memilih pemain berdasarkan profil ya. Karena gua kan tanyakan dia bagaimana dia melihat peran Donitri ke depan ya. Karena kita lihat Donitri itu bermain sebagai right wing back, right inverted wing back sebenarnya yang kita nggak pernah lihat dia main itu di Persija mungkin selama 6 bulan terakhir mungkin kita nggak lihat. Karena dia lihat pemain itu sebagai profile ya, dan dia punya banyak profile pemain loh. Dia punya punya wide center back, punya inverted wing back, terus ada beberapa formasi yang dia sebutin lah di presscon itu. Jadi memang dia lihat profil pemain seperti apa dan perkembangan Donitri itu cocok untuk bermain di beberapa formasi ini yang jadi menyebabkan dia bisa menjadi salah. Lalu apa temuan Anda? Mengapa pelatih sebelumnya tidak bisa melihat profil itu? Wes, masuk nih. Jujur. Iya, Kan menarik jadinya. Jadinya dari menarik. Jawaban-jawaban di pressconnya juga terlihat. Gua nggak sempat one on one dengan Patrick Kluivert ya karena emang ketika itu kan kita lagi konsentrasi ke round 4 qualifiers. Emang ya itu dia sih masalahnya emang sebenarnya gimana cara mengatakan Kan waktunya nggak ideal juga, nggak sama kayak John Hartman. Waktunya Nah, nggak udah ideal. kita Iya. fair-fairan aja emang dia experience-nya belum banyak. Experience-nya Pak. belum Iya. banyak. Tapi on paper seharusnya Pastur Ramalanzat itu bagus. On paper ya. Oke. Mungkin karena mereka pendekatannya kurang atau mereka ya kita tahu banyak tantangannya, challenges-nya. Tapi kalau kita ngobrol sama John Hartman, kita bisa lihat nih orang metodologinya jelas. Apa yang ingin dia raih jelas, bagaimana ya. cara kesananya, apa yang dia perlukan untuk kesananya itu jelas, dan ini sangat-sangat refreshing bahkan ketimbang oleh Coach Shin sekalipun sebelumnya, karena Coach Shin kalau diwawancara dia juga banyak menyimpan ya, dia nggak menjelaskan dengan gamblang apa yang bagaimana cara meraih ini milestone-nya gini kita akan melakukan ini, culture dan tactical mana yang duluan. Coach nggak seperti itu. Dia lebih. Coach John, sorry, udah mulai nyinggung-nyinggung AFF belum? Udah, tentu saja. Targetnya? Iya. Juara dia. Targetnya kan dari federasi dong. Iya. Ya, itu lagi dari federasi. Kalau Nggak, tapi dia selalu menetapkan target itu sebagai juara karena dia bilang mentalitas itu harus juara. Mentalitas yang dibawa itu harus juara. Ya memang nggak selalu tim terbaik yang menjadi juara, dia akui itu kok. tapi lu yakin juara AFF? Ngeri sebenarnya. Ya, Karena Thailand itu itu dia. jago, Vietnam itu juga jago. Menurut gua itu juga bisa jadi tantangan. Apalagi kemarin ada pelatihnya Vietnam, coy. Woi, nonton Ketemu dia. Kim Sang-sik, dia Iya. kayak bapak-bapak aja. Si orang itu lagi Vietnam Kim Sang-sik Sang-sik Kim tuh. Sang-sik masih. yang galak itu. Bukan, itu Oh, Park tapi- Hang-seo. Oh, iya. Ini tahu. Korsel juga. Nah, ini dia, ada dia. Lu kaget gak? Lagi Mas? celingak-celinguk. Kayak koko-koko Enggak, gue tuh berdua kayak aja koko gitu. enggak. Gue tuh ketemu dia di bawah ya. Kalau kita kan kalau ke toilet pas halftime ke bawah, dia tuh ada juga di luar. Nih kayak siapa gue pernah lihat. Gue kira pertama tuh kayak pelatih basket tau nggak, tapi dia emang stand pakai tas gini di belakang. Anjir ini siapa ya? Terus habis itu ketika dia naik, dia tuh nggak langsung duduk jadi dia ada di keluar tunnel. Terus kan di depan anak-anak media, Kim Sang-sik. Bener, habis itu kita coba videoin, kita deketin coach gimana? Ya dia nggak mau jawab lah. Kalau lu kaget, gue juga bisa bikin kaget. Lihat nih, ada siapa? Gimana Bran kagetnya, Bran? Kaget. Mulanya rambut merah gitu, Bang. Rambut merah kayak pemain Jepang. Ayo tuh Gus. Ah, Itu tadi Indra Gunawan. Kalau gua ketemu di sana tadi Indra Gunawan itu. Bukannya Cem Samsi. Angkatan. Lu mah lebih kenal pelatih Vietnam daripada legenda bulu tangkis Legenda bulu Indonesia tangkis, lu. makanya gue kira siapa gitu, familiar banget. Gua cuma mau bilang ya, Iya, Bang. John Hartman itu udah pernah Piala Dunia belum? Udah. Kanada. Sama Kanada. Ya. Jadi seluruh pandit Indonesia lu semua jangan sotoy. Nah, Ya, lu mau sepintar apapun jadi pandit kalau lu belum pernah jadi pelatih yang ada di pinggir lapangan Piala Dunia. nah, Kalau lu kasih komentar jangan menggurui. Iya. Cukup insight-insight ataupun pengalaman lu sebagai analis aja. Jangan pernah lu samakan diri lu dengan seseorang yang pernah ada dalam hajatan yang paling besar di dunia, membawa tim, terus lu bisa ngajarin dia orang. Hartman. Nah itu cuman mau ngingetin itu aja. Karena itulah awal hancurnya tim nasional kita. Kalau panditnya lebih sotoy dari Daripada- pelatihnya. Itu satu. Iya, Bang. Kedua, gua udah buat di episode gua yang lama. Wah, John Hartman nih kayaknya bakalan bagus buat timnas. Amin. Tapi ya harus diingat juga nih Fir. Betul.
dia tidak berada dalam fase di mana lawan-lawannya adalah yang sedang berjuang menuju Piala Dunia. Iya, betul. Ini adalah lawan-lawan yang dipilih, yang ada Yang menerima kontrak, undangan, iya. menerima undangannya. Iya, betul. Toh kita nggak pernah diundang, Iya. Iya, Kita ngomongnya ngundang mulu. seperti itu, Iya, betul. betul. dan kita bisa jual tiket. Iya. Betul. Dan kalau menang makin untung. Iya. Kalau kalah amit-amit, Jangan. ya kan? Jadi kita harus uji Bang. kehebatan beliau ini di tahap yang akhirnya kita harus terima, yaitu apa? Piala AFF. Ya. Betul. Nah, gue bukannya pengen bilang lu jadi susah memaafkan ya, Len, bukan. Karena dulu kita ada di tahap mau ke Piala Dunia. Iya. Yes. Nah, sekarang kita sama senangnya ketika kita mau menang di AFF. Padahal dulu juga ada yang berkata, ngapain kita ada di level AFF? Kita udah di level Asia atau dunia. Nah, kenapa kita sekarang semangat banget di Piala AFF? Iya. Cuman mau ngingetin itu aja sih. Iya. Karena memang bangsa kita ini Nah. seperti gua, Kenapa tuh, Bang? kadang terlalu baik Hmm. dan gampang memaafkan. Wis. Makanya nanti ada yang udah lama banget nggak kesini, Ah. mau datang ke sini katanya. Ah. Orang-orang bilang jangan, Len. Iya. Kalau gua, nah namanya manusia, Iya. mungkin itikat baik mau datang lagi, benar. ya nggak apa-apa. Iya. Tapi Nggak gua harus izin dulu sama Chandra. Anjing, Karena gua, sebelumnya dia lebih bersahabat sama Chandra. gua lagi, gua lagi. Gitulah kira-kira Ya. benar. Tapi good job John Herman. Good Iya. job. Good job. Yang penting ingat bahwa lawan-lawan yang dihadapi ini beda dengan suasana dan lawan yang ketika kita sedang Sebelumnya. berada dalam kejar-kejaran Fourth round. menuju Betul. Yoi, yoi. hajatan Jadi ini. mulai, iya. Gitu. Tapi bagus mah bagus. Benar. Dan jangan, tolong jangan merasa lebih tahu. Iya, iya. Ya ini orang yang udah pernah ada di pinggir lapangan nyiapin DSP buat main di Piala Dunia. Benar. Lu adalah orang-orang yang akhirnya dapat makan karena komentarin itu orang. Beda tuh. Iya, iya, iya. Beda itu. Bang, gua ada satu kata-kata dong, Bang. Udah, isi itu, Bang, Bang. terakhir. Kata-kata, Bang, buat orang yang bikin Beckham cekcok tuh, Bang, di itu, Bang. Setelah muter-muter kata, Bang, ada apa nih? Ada apa nih? Nah, itu kata-kata buat si dia. Banyak yang bilang sama gua komentarnya dong, Len. Iya. Gua nggak pakai komentar. Apa tuh, Bang? Gua hilangkan potensi gua dapat duit di Liga Indonesia Oh, benar. dengan bersikap gua mundur. Sampai keadaan di Indonesia liganya lebih baik lagi. Membaik. Gitu loh. Iya. Tapi kan akhirnya semua orang nggak ada yang nggak ada yang Ambil resiko, berani ngambil resiko. ya sikap cuma sekedar akhirnya postingnya menurut gua itu nggak bagus. Menurut gua ini, ya kalau emang teman-teman seprofesi saya berani ambil sikap, bersikaplah. Iya. Kami semua presenter Indonesia Asik. tidak akan siaran 3 bulan. Hah? Nah, Itu baru benar. berarti Statement. levelan gua. Ah. Tapi kalau cuma levelan posting itu nggak bagus, maaf. Ah. Saya udah tidak di level itu lagi. iya. Saya di level sudah menghilangkan penghasilan dapur saya sendiri Iya, benar. sebagai sikap. Benar. Jadi kalau ditanya gimana, nggak usah ditanya ke gua. Tanya aja yang baru-baru. Anjay. Mic drop, mic drop, mic drop, mic drop. Itu ucapan selamat datang buat Chandra. Iya. Itu emang beresiko. Tadi udah ngomongin yang aneh-aneh nih. Baru gue punya yang lain. Yang lain harus bersikap, kita kurang berani juga. Mic drop. Jadi udah deh, kita ada saweran. Terima. Gue jadi bingung. Abang Bang Palan jadi bingung. Abang sih. Selamat datang. Selamat datang. Nggak megang drum lagi, megang komputer Bang Debang. Datang. Chandra. Chandra dari kami. JMTV. Oke, terima kasih. Tadi yang dari gua jangan diupload ya. Ah iya, nggak bisa Bang ini. Upload yang live doang. Ah iya, buat yang live doang. Ya, yang Oke, clipper-clipper oke, Pak. tolong. Pak, yang motong sendiri, kita jangan motong sendiri. Iya. Ada satu saweran dari Fajar. Thank you Fajar. 25.000 Fajar. kata Fajar buat Bang Aldi beli bensin Partemak bagi Arsenalnya udah gua terima Bang. Makasih banyak. Buat apa? Gila, baju jersey Arsenal udah Just diterima. Oh iya, Just tip. Thank you. Tapi lu nggak buka jastip kan Mas, ngantri panjang itu? Iya, ada yang menghubungi mah. Kebetulan Iya. iya. Masuk duluan. Oke. Oke, cukup DP hari ini.
ini mengakhiri DPI musim 2025. Wah. Ini penutupan nih Mas Chandra nih, penutupan. Bro. Ini momen penting, bro. Gue banget nih. Penutupan. Luar biasa. DPI. Momen spesial langsung Mas Ini Chandra. closing ceremony, silakan. Ya. Tiba-tiba suruh ngomong. Harus nunggu akhir musim banget ya baru. Jadi menutup season Ini cherry on the cake. Itu dia. Ya, Kan bos UEFA, bos FIFA, bos Premier League datangnya kan pas nyerahin piala ini sekarang. Benar. Ini jadi penutup season 2025-2026. Kita akan ketemu lagi di season berikutnya. Yes. Tentunya ya masih ada lah teman-teman kita. Cuman kita lihat skemanya nanti ya di Iya. musim baru. Dan selamat datang No Reacton 104 pertandingan di JMTV. Tentunya terima kasih untuk GeForce, terima kasih untuk Mas Aldi satu musim ini. Thank you Virsi. Virsi thank you Abrar. Terima kasih Mas Firzi untuk satu musimnya. Thank you. Terima kasih untuk Mas Chandra menutup di akhir season. Yes. Debut pertama dan terakhir nanti. Di season ini kan kita bisa ketemu Dar. season berikutnya. DPI pakai musim-musiman, siapa yang juara? Premier League? Arsenal. Ya. Benar. Berarti pakai gitu lagi. Udah, jangan dirubah. Benar. Bumper benar. Mas. Belum. Dulu. Fans MU kenapa sih? Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih JM Team. Ketemu di Nobar Reaction 2026. Hari Kamis jam 10. Terima kasih.